warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Fatma dari kelas 10/2 dan teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah, yaitu tentang peran kerajaan dalam jaringan keilmuan di Nusantara. Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Sultan mendatangkan ulama pribumi dan maupun ulama mancanegara, terutama Timur Tengah. Para sultan dan pejabat tinggi menimba ilmu dari para ulama yang berfungsi sebagai penjabat-pejabat negara. Hubungan antar kerajaan Islam sangat bermakna dalam bidang budaya dan keagamaan. Misal Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh. Ketiga kerajaan tersebut tersohor dengan sebutan Serambi Mekah, menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam di Nusantara. Untuk mengintensifkan proses islamisasi, para ulama telah mengarang, mengandur, dan menerjemahkan karya-karya ilmuwan Islam. Karya-karya sastra dan keagamaan segera berkembang di kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam itu telah merintis terwujudnya idiom kultural yang sama, yaitu Islam. Hal itu menjadi pendorong terjadinya interaksi budaya yang erat. 1. Peran Kerajaan Samudra Pasai. Ketika Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran di bidang politik, tetapi tradisi keilmuan tetap berlanjut. Samudra Pasai berfungsi sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Ketika Kerajaan Malaka telah masuk Indonesia Islam, pusat studi keislaman tidak lagi dipegang hanya Samudra Pasai, tetapi Kerajaan Malaka. 2. Peran Kerajaan Malaka. Malaka juga berkembang sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Kemajuan ekonomi Kerajaan Malaka mengundang banyak ulama dari mancanegara berpartisipasi lebih intensif dalam proses pendidikan dan pengajaran agama Islam. Kerajaan Malaka giat melakukan pengajian dan pendidikan Islam. Dalam waktu singkat terjadi perubahan sikap dan konsep masyarakat terhadap agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Proses pendidikan sebagian berlangsung di kerajaan. Perpustakaan sudah tersedia di istana dan berfungsi sebagai pusat penyalinan kitab-kitab dan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Karena perhatian kerajaan terhadap pendidikan Islam tinggi, banyak ulama mancanegara datang ke Malaka, seperti dari Afghanistan, Malabar, Hindustan, dan terutama Arab. Banyak ulama besar dari berbagai negara mengajar di Malaka, telah menarik para penuntut ilmu dari berbagai kerajaan Islam di Asia Tenggara untuk datang. Dari Jawa, Sunan Bonang dan Sunan Giri pernah menuntut ilmu ke Malaka. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kembali ke Jawa dan mendirikan lembaga pendidikan Islam di tempat masing-masing. Peran Kerajaan Aceh Sultan. 1. Iskandar Muda adalah raja yang sangat memperhatikan pengembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam. 2. Sultan Iskandar Muda mendirikan Masjid Raya Baitur Rahman dan memanggil Hamzah Al-Fanzuri dan Syamsuddin As-Sumatrani sebagai penasihat. 3. Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama dari Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan, pernah menuntut ilmu di Aceh Darussalam sebelum melanjutkan ke Mekah. 4. Melalui pengajaran Abdur Rauf Asingkili, muncul ulama Minangkabau Syekh Burhanuddin Ulakan
yang terkenal sebagai pelopor pendidikan Islam di Minangkabau, dan Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti yang berjasa menyebarkan pendidikan Islam di Jawa Barat. Peran Kerajaan Banten. 1. Di Banten, fungsi istana sebagai lembaga pendidikan sangat mencolok. Pada abad ke-17, Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten sebagai tempat untuk belajar. 2. Martin van Bruinessen menyatakan pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang pertama kali pada 1596 dan menyaksikan orang-orang Banten memiliki guru-guru di Mekah. Peran Kerajaan Palembang. Di Palembang, istana juga berfungsi sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak Sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan, seperti Sultan Ahmad Najamuddin 1757 sampai 1774 dan Sultan Muhammad Bahauddin 1774 sampai 1804. Pada masa pemerintahan mereka telah muncul banyak ilmuwan asal Palembang yang produktif melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, tarikh, dan Al-Quran. Perhatian Sultan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam tercermin pada keberadaan perpustakaan keraton yang memiliki koleksi cukup lengkap dan rapi.